Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini, saya akan menyajikan koneksi antar materi dari modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Selamat menyaksikan. Pada koneksi materi kali ini akan diawali oleh kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Saya sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagai guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Di sini saya menyimpulkan bahwa disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selain itu, disiplin ini juga lebih ke arah disiplin intrinsik yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, serta dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan karena adanya paksaan, ujian, dan hukuman. Sebagai seorang guru, kita juga harus memahami motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sehingga jika nanti di lingkungan sekolah kita sebagai guru mendapati motivasi perilaku murid sesuai dengan yang pertama yang kedua, artinya kita harus menggesernya menjadi motivasi yang ketiga sehingga bisa memunculkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri murid. Kesimpulan selanjutnya terkait dengan posisi kontrol seorang guru yang mana ada 5. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua adalah sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kesimpulan selanjutnya yaitu terkait dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas yang sudah ada dari waktu ke waktu. Kesimpulan selanjutnya terkait dengan segitiga restitusi, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan segitiga restitusi ini yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun keterkaitan materi modul 1.4 dengan modul-modul sebelumnya dari modul 1.1 terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 terkait dengan peran dan nilai guru penggerak, serta modul 1.3 terkait dengan visi guru penggerak, yaitu pada modul 1.1 kita
Bila saya mengaitkan dengan budaya positif, maka keterkaitannya adalah tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu usaha sadar, penanaman atau internalisasi nilai-nilai moral dalam sikap dan perilaku anak didik agar memiliki sikap, perilaku, dan budi pekerti yang luhur dalam keseharian, baik berinteraksi dengan Tuhan, dengan sesama manusia, maupun dengan alam. Hal ini tentu sangat erat kaitannya dengan budaya positif yang juga terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Adapun kaitan antara modul 1.4 dengan modul 1.2 yaitu penerapan budaya positif dapat terwujud jika semua aktor dalam lingkungan belajar terlibat. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak dalam mendorong kolaborasi untuk mewujudkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang harus dijalankan bersama. Selanjutnya yaitu keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Visi guru penggerak akan menjadi langkah penting dalam mewujudkan budaya positif sebagai bagian dari cita-cita perwujudan karakter pelajar Pancasila yang memuat 6 dimensi yang berperan penting dalam pembentukan karakter positif. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan gelas, dan segitiga restitusi. Teori ini harus diterapkan di dalam diri terlebih dahulu, kemudian diwujudkan di dalam tindakan sehari-hari, lalu dibagikan kepada teman sejawat sebagai bentuk kolaborasi. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari materi motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata pemberian penghargaan dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi dalam diri saya adalah jika sebelumnya saya cenderung sering menjadikan penghargaan sebagai motivasi murid, maka mulai sekarang saya akan berusaha menghilangkan hal tersebut. Dan juga saya menyadari posisi kontrol saya cenderung pada posisi pembuat merasa bersalah. Seharusnya hal ini pun harus bergeser ke posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Pengalaman yang saya alami adalah ketika menghadapi murid yang suka jahil kepada temannya, maka saya sebagai guru melakukan identifikasi terhadap anak tersebut dan menyadari bahwa motivasi murid tersebut adalah menginginkan perhatian atau kasih sayang. Selain itu, saya menyelesaikan masalah yang timbul menggunakan segitiga restitusi. Perasaan saya sangat senang dan memotivasi untuk melakukan perubahan-perubahan selanjutnya karena akhirnya saya bisa mencari solusi bersama dengan murid tanpa harus mengedepankan emosi serta menghabiskan energi yang berlebihan ketika menghadapi karakter murid yang unik. Hal yang sudah baik menurut saya adalah murid mulai memunculkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri mereka untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru yang harus bergeser sebagai manajer sehingga ikut menggeser identitas gagal murid menjadi identitas sukses. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai pembuat merasa bersalah. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi rasa emosi dan perasaan puas karena berhasil membuat murid merasa bersalah atas apa yang telah mereka lakukan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah.
perasaan saya menjadi sangat tenang dan mulai menyadari pentingnya sebuah komunikasi yang efektif tanpa harus emosi dan membuang energi yang berlebihan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Sebelumnya, saya belum pernah melakukan tahapan segitiga restitusi. Namun, ada tahapan yang seringkali muncul pada saat itu ketika saya menghadapi siswa. Contohnya, pada tahapan menstabilkan identitas, saya seringkali menggunakan kalimat, "Setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan." Hal penting yang harus dipelajari selain materi pada modul ini adalah melakukan kolaborasi antara pimpinan, teman sejawat, serta melibatkan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, namun juga dapat diterapkan di rumah sehingga dapat menjadi kebiasaan hingga menjadi karakter sebagai perwujudan nilai-nilai kebajikan dimanapun nanti murid berada. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.